Hola Mina! Di video kali ini kita akan bahas Black Clover chapter 342. Ini bukan recap, tapi video khusus pembahasan chapter 342 yang belum sempat dibahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton video recapnya, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Chapter 342 ini mengungkap banyak sekali hal penting dan juga menarik, termasuk mitologi naga berkepala 5, gerbang merah di tengah laut hitam yang misterius, kelompok pembunuh yang disebut dengan Kijin yang berkaitan dengan iblis, dan masih banyak lagi. Kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, tentang naga berkepala 5. Naga itu ternyata ada dalam sebuah mitologi Enoshima. Di sebuah pulau bernama Enoshima, ada seekor naga berkepala 5 yang sering mengamuk dan berbuat jahat kepada penduduk desa terdekat. Suatu ketika naga itu sedang mengamuk, awan hitam muncul di laut, dan dari balik awan itu muncul seorang dewi cantik dari surga bernama Benzeiten. Pijakan sang dewi di laut membuat sebuah daratan dan menjadi pulau tempat tinggal dia. Naga itu ternyata jatuh cinta kepada Benzeiten dan Benzeiten menolaknya. Tapi naga itu tidak menyerah, dia terus mencoba melamarnya. Hingga akhirnya Benzeiten memberikan syarat, yaitu supaya naga berkepala 5 itu berkelakuan baik dan melindungi orang-orang di desa terdekat. Hingga akhirnya demi cinta, sifat naga berkepala 5 itu berubah. Kemudian dia menjadi pelindung wilayah dan orang-orang di desa itu. Di chapter sebelumnya, Asta menyebutkan bahwa Hinokuni langitnya selalu berawan. Hal itu bisa saja merepresentasikan kejadian mitologi itu, di mana saat kedatangan Benzeiten selalu muncul awan hitam di sekitarnya. Lalu di chapter sebelumnya pun dikatakan bahwa ada sebuah legenda yang menyebutkan orang yang menciptakan Zeiten bisa membelah langit. Di sini bisa saya pastikan dia adalah Benzeiten. Dia berhasil menenangkan naga berkepala 5 yang sedang mengamuk dengan membelah langit. Di mana gambaran saat Ichika menceritakan kejadian itu, diperlihatkan sang dewi melancarkan kilatan berwarna hitam ke arah naga itu. Kilatan itu yang sepertinya dikatakan bisa membelah langit. Dan dari segi nama pun sudah sangat mirip. Benzeiten orang yang menciptakannya, dan Zeiten adalah nama tekniknya. Sekarang kita akan bahas klan Yami. Klan Yami dikatakan berasal dari kelompok pembunuh bernama Kijin atau manusia iblis. Karena kanji Kijin berasal dari kanji Oni yaitu iblis, dan juga Hito yaitu manusia. Berbicara perihal Kijin, ternyata dalam legenda dan mitologi Jepang pun ada sosok bernama Kijin atau Kishin. Mereka dinamakan dewa iblis. Ki bisa diartikan iblis, sedangkan Jin atau Shin di sini berarti dewa atau Tuhan. Mereka terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka disembah sebagai dewa yang baik hati, tapi mereka pun ditakuti sebagai iblis yang murka. Saya penasaran apakah perpaduan iblis dan dewa ini ada kaitannya dengan mitologi Enoshima. Bagaimana jika ternyata pada akhirnya Benzeiten menerima cinta naga berkepala 5, lalu mereka memiliki keturunan, dan keturunannya ini bernama Kijin. Campuran antara iblis dari darah sang naga berkepala 5 dan juga dewa dari darah sang dewi Benzeiten. Menariknya lagi, ketika kedatangan Benzeiten, dikatakan dia membuat sebuah daratan di laut yang dia jadikan tempat tinggal. Bagaimana jika daratan itu merupakan provinsi di ujung Hinokuni yang dikuasai keluarga Ryudo dan dilindungi keluarga Yami? Itu artinya keluarga mereka berdua berasal dari garis keturunan yang sama. Itulah kenapa Ryu dikatakan ki-nya mirip dengan ki milik Yami. Ditambah lagi nama Ryudo sendiri memiliki arti kepala naga, dan itu jelas mengacu kepada naga berkepala 5 itu. Dan sepertinya ada sebuah sejarah konflik antara dua keluarga itu, di mana awalnya mereka seharusnya yang menguasai Hinokuni, tapi klan itu terpisah menjadi dua klan, yaitu klan Yami dan juga klan Ryudo. Tapi klan Yami justru terbuang dan hanya mendapatkan tugas sebagai pelindung tanah Hinokuni. Dan ini yang sepertinya melatar belakangi pembantaian klan Yami oleh Yami Sukehiro. Bagaimana jika ternyata klan Yami mempunyai rencana untuk mengkudeta Hinokuni dari kekuasaan keluarga Ryudo, dan Yami mengetahui rencana itu, di mana rencana itu akan menimbulkan kekacauan, bahkan merusak kedamaian jika klan Yami berada di kursi penguasa, sehingga dia lebih memilih untuk membantai klannya sendiri demi mencegah semua hal buruk akan terjadi di Hinokuni jika klannya berhasil memimpin negeri.
Atau bisa saja keluarga Ryudo ingin menghancurkan klan Yami terlebih dahulu, karena mereka tahu klan Yami akan mengkudeta kekuasaannya, dan keluarga Ryudo akan melepaskan sang naga yang ternyata bukan hanya sebuah legenda, tapi naga itu ada dan tersegel secara rahasia oleh keluarga Ryudo. Saat itu Ryu tidak sengaja mendengar rencana keluarganya itu, dan akhirnya dia memberitahu Yami. Yami kemudian menemui keluarga Ryudo, dan mereka akhirnya menjalin kesepakatan, atau Yami diancam dan dipaksa menjalin kesepakatan. Ancamannya mungkin berupa seluruh penduduk Hinokuni akan diporak-porandakan oleh naga yang tersegel itu. Hingga akhirnya Yami lebih memilih untuk membunuh seluruh klannya sendiri daripada seluruh penduduk Hinokuni yang terbunuh. Tapi saat itu Yami mengajukan syarat, yaitu Ichika dibiarkan hidup dan rahasia itu tetap dijaga dari Ichika. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang anak berumur 13 tahun berhasil membantai seluruh klan yang dikatakan sebagai klan terkuat di Hinokuni? Ada 3 kemungkinan di sini. Pertama, Yami menggunakan sumber kekuatan tertentu yang bisa membuat dia menjadi orang terkuat di Hinokuni untuk sesaat. Kedua, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dari suatu hal yang membuatnya tidak terkontrol. Dan kemungkinannya dia saat itu dirasuki iblis, sehingga saat itu dia menjadi seorang Kijin. Ketiga, Ichika ternyata benar-benar salah paham. Dia mengatakan saat itu melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Tapi dalam kilas balik itu, bahkan Ichika sendiri terlihat sudah hampir pingsan. Bisa saja ketika kejadian itu Ichika memang tidak sadarkan diri dan tidak melihat kejadian sebenarnya secara langsung. Tapi kemudian dia tersadar sebentar ketika semuanya sudah berakhir, yaitu ketika Yami berdiri di antara para mayat klannya. Dan setelah itu Ichika pingsan lagi. Artinya ada kemungkinan Ichika pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya saat itu. Dan dia hanya menyimpulkan kejadian itu berdasarkan apa yang dia lihat terakhir, yaitu saat Yami berdiri di antara para mayat klannya. Dan saat itu Yami memang terlihat seperti seorang pembunuh. Oleh karena itu, Ichika menyimpulkan bahwa Yamilah yang membunuh seluruh klannya. Ichika tidak tahu alasan dibalik itu semua, dan sepertinya Ryu menutup-nutupi kejadian itu dari Ichika. Hal itu terlihat seperti ada kesepakatan antara Yami dan juga Ryu tentang menutupi kejadian sebenarnya dari Ichika. Menarik sekali, semuanya mulai saling terhubung di chapter 342 ini. Oh iya, ada satu hal menarik lagi. Ketika legenda mengatakan bahwa kekuatan sihir naga berkepala 5 itu bocor dan tumpah ke lautan sehingga membuat laut menjadi warna hitam. Ternyata itu bukan hanya legenda. Saat ada panel kilas balik, di belakang Yami diperlihatkan lautan itu benar-benar berwarna hitam. Dan saat Yami membunuh klannya pun, diperlihatkan laut itu benar-benar berwarna hitam. Artinya distorsi ruang dan waktu yang terhubung dengan dunia bawah itu nyata. Dari sini bisa saja menjadi bukti bahwa ada seseorang yang mungkin saja mempelajari dan memanfaatkan distorsi ruang dan waktu menuju dunia bawah itu dengan menjalin kontrak dengan iblis. Dan bisa saja itu adalah klan Yami. Karena memang beberapa bukti menunjukkan bahwa klan Yami terhubung dengan iblis. Mulai dari mereka yang dikatakan sebagai keturunan Kijin, yaitu manusia iblis. Lalu ayah Yami yang mengatakan bahwa mereka keturunan pengguna pedang iblis. Bisa dikatakan mereka sama seperti keluarga Faust di kerajaan Clover. Dan juga keluarga gratis di kerajaan Spade. Klan Yami atau mungkin saat itu masih disebut Kijin bisa saja di masa lalu menjalin kontrak dengan iblis, atau bisa saya katakan menjalin kontrak dengan Lucifugus, di mana mereka ingin mendapatkan kekuatan sihir kegelapan yang bisa diturunkan secara turun-temurun. Lalu kenapa dikaitkan dengan Lucifugus? Karena berkali-kali saya jelaskan sepertinya Lucifugus memiliki kekuatan sihir kegelapan, dan saya pun sudah berkali-kali menjelaskan bukti terkait hal itu. Kalian bisa cek saja video di playlist channel ini yang berjudul Sihir Kegelapan Yami berasal dari iblis Lucifugus. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Apakah semuanya sudah masuk akal dan saling terhubung? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan lengkap Black Clover chapter 342 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.